Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Asrina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul dari proposal saya yang akan saya teliti, yaitu keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan sarjana akuntansi. Di sini saya menganalisis lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh dunia kerja dan dunia usaha. Pada kesempatan ini, saya membahas 3 topik. Yang pertama, bab pertama yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. Sedangkan bab ketiga berisikan jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian, definisi variabel penelitian, dan modal penelitian. Baiklah, kita masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian itu ini merupakan adanya persaingan yang ketat di dunia kerja pada era globalisasi sekarang ini tidak dapat dihindari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin canggih secara bersamaan mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif dalam menyediakan sumber daya manusia yang unggul. Kemajuan teknologi informasi menuntut dunia usaha dan dunia industri untuk mencari sumber daya manusia yang terampil di bidangnya. Para pencari pekerjaan dituntut untuk melengkapi diri dengan kemampuan yang diharapkan oleh dunia kerja dan dunia industri agar dapat bersaing dalam mendapatkan posisi yang ditawarkan oleh dunia kerja dan dunia usaha. Salah satu aspek keberhasilan pendidikan tinggi adalah aspek relevansi. Sumber daya manusia diharapkan harus relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Sehingga untuk memenuhi sumber daya manusia yang diharapkan, perlu dukungan dari lembaga pendidikan untuk membekali generasi agar memiliki sumber daya manusia yang mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di bidang akuntansi satu-satunya di di Sumatera Barat yang menyelenggarakan pendidikan vokasi jenjang magister terapan atau S2, diploma 4 yang berakreditas A dan diploma 3 berakreditas B adalah jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang yang didirikan pada tahun 1997. Proses pembelajaran di akuntansi Politeknik Negeri Padang ini sepenuhnya pada filosofi pengajaran vokasional yang lebih menekankan pada penguasaan hard skill dan soft skill mahasiswa yang dengan komposisi jam kuliah praktek 60% dan jam kuliah teori 40%. Lembaga vokasi ini bekerja sama dengan industri, diwujudkan dalam bentuk MOU dengan industri pemakai lulusan seperti kantor akuntan publik, BUMN dan BUMD, serta instansi pemerintahan swasta. Lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di bidang akuntansi ini memiliki misi yang salah satunya yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi di bidang akuntansi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegrasi, bermutu tinggi, berwawasan internasional, berjiwa kewirausahaan dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, sehingga nantinya diharapkan lulusan mampu bersaing di tingkat nasional dan Asia Tenggara. Untuk menciptakan relevansi tersebut, maka lembaga pendidikan harus relevan dengan dunia usaha dan dunia industri.
perlu untuk mengetahui atribut keterampilan lulusan sarjana akuntansi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Keterampilan memiliki klasifikasi yang penelitian ini pernah dilakukan oleh Kavanagh dan Deran pada tahun 2008 dan Kalibi dan Aussie pada tahun 2013. Mereka mengklasifikasikan keterampilan menjadi dua, yaitu keterampilan teknis atau technical skill dan keterampilan generik atau generic skill. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kalibi dan Aussie pada tahun 2013, studinya dilakukan pada mahasiswa Tunisia. Mereka menemukan bahwa mahasiswa lebih mengutamakan keterampilan teknis dibandingkan keterampilan generik. Sementara pemberi kerja lebih mengutamakan keterampilan generik daripada keterampilan teknis. Penelitian yang dilakukan oleh Kavanagh dan Deran pada tahun 2008 dalam survei yang mereka lakukan mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa kesenjangan antara apa yang dilakukan akademisi di kampus dengan tuntutan dunia kerja yang belum dapat dipenuhi oleh mahasiswa. Selanjutnya, perusahaan menekankan perlunya lulusan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan menyadari kebutuhan untuk pembelajaran berkelanjutan agar sesuai dengan up-to-date di lingkungan yang terus-menerus berubah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakir Kalibi dan Muhammad Atif Aussie pada tahun 2013 dengan menguji secara empiris menggunakan 78 item keterampilan yang harus dimiliki sarjana akuntansi yang dikelompokkan menjadi 7, yaitu technical skill berupa accounting, finansial dan tax. Yang selanjutnya itu management skill, information technology skill, physical qualities, intellectual skill, dan interpersonal skill and professional skill. Berdasarkan pengumpulan tersebut, hasil menunjukkan bahwa keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu intellectual skill, interpersonal skill, dan personal skill. Nah, penelitian ini melihat pentingnya mengetahui atribut yang diperlukan untuk dapat bekerja dengan dunia usaha dan dunia industri, maka perlu kita lihat perlu kita mengetahui apa atribut yang relevan dengan pemberi pekerja, yaitu di dunia usaha dan dunia industri. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri pada situs web lowongan kerja online yang ditawarkan oleh dunia usaha dan dunia industri, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan referensi variabel dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fakir Kalibi dan Muhammad Atif Aussie pada tahun 2013, dan penelitian dilakukan oleh Jacqueline dan Lange pada tahun 2009, dan penelitian yang dilakukan oleh Kavanagh and Deran pada tahun 2008. Penelitian ini juga membatasi penelitian dengan 2 item, yaitu analytical skill dan generic skill, yang nantinya atribut keterampilan akan dikelompokkan sesuai dengan atribut keterampilan yang diteliti tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan dalam penelitian, dan penelitian ini berfokus pada analisis keterampilan yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri pada lulusan sarjana akuntansi yang terdapat dalam situs web lowongan kerja online. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah keterampilan yang dibutuhkan lulusan sarjana akuntansi untuk memenuhi kriteria yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterampilan yang harus dimiliki lulusan sarjana akuntansi agar dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh dunia usaha dan dunia industri yang terdapat di dalam beberapa situs web lowongan kerja online. Selanjutnya kita lihat manfaat dari penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah didapat selama penelitian berlangsung, dan penelitian ini juga dapat memberikan gambaran pengetahuan keterampilan bagi peneliti untuk lebih mempersiapkan diri untuk berkarir di dunia usaha atau di dunia industri lainnya nantinya. Yang kedua, bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, khususnya sebagai satuan pendidikan untuk membekali mahasiswanya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Bagi mahasiswa atau mahasiswi, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu mendorong mahasiswa atau mahasiswi untuk membekali diri dengan keterampilan yang berhubungan dengan akuntansi di dunia kerja. Yang keempat, bagi pembaca, yaitu penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, berisikan tentang latar belakang dan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini secara sistematis. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, dan kerangka pemikiran serta hipotesis. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian, definisi variabel penelitian, dan model penelitian. Selanjutnya masuk kepada bab 2 yaitu yang berisikan landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama kita membahas landasan teori. Yang pertama yaitu keterampilan teknis atau technical skill. Technical skill atau keterampilan teknik merupakan keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Biasanya dikenal dengan keterampilan yang didapat di jalur pendidikan resmi. Keterampilan ini berupa kemampuan atau keahlian di bidang spesialis tertentu. Dalam hal ini yaitu kemampuan atau keahlian di bidang spesialis akuntansi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jacqueline dan Delange pada tahun 2006, Kavanak dan Deran pada tahun 2008, Kontempon dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyatakan bahwa ekspektasi perusahaan menemukan persepsi perusahaan akuntansi tentang lulusan akuntansi adalah lulusan akuntansi tidak siap berkenalan dengan keterampilan umum atau generic skill, tetapi mereka lebih siap dalam keterampilan teknis yaitu technical skill. Penampilan teknis merupakan hal yang utama khususnya di bidang ilmu akuntansi yang membutuhkan keterampilan ini seperti akuntansi keuangan dan akuntansi hukum perusahaan. Keterampilan teknis membuat akuntansi profesional dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan memuaskan kepada pemberi kerja. Mengacu kepada International Education Standard yang dikeluarkan oleh International Federation of Accounting yang mengatur standar pendidikan internasional, standar pendidikan internasional dapat memberikan beberapa manfaat bagi akuntan profesional, seperti memberikan kerangka
konsisten, memajukan konsistensi dan konvergensi proses pendidikan akuntansi, meningkatkan konvergensi dalam aplikasi standar teknik dan praktik internasional dengan memastikan dasar umum pendidikan dan pengalaman praktek bagi semua akuntan profesional, mendorong mobilitas global yang lebih besar terhadap akuntan profesional yang kompeten, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengakuan bersama dan kerjasama di antara asosiasi profesi akuntan di seluruh dunia. Ada 6 standar yang ditentukan oleh IIS, diantaranya yaitu IS 2 berupa Content of Professional Accounting Education Program, memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa calon akuntan profesional memiliki pengetahuan profesional akuntansi atau keterampilan teknis yang cukup untuk dapat menjalankan fungsi sebagai akuntan yang kompeten dalam menghadapi lingkungan kompleks dan berubah. Dasar ini menentukan muatan pengetahuan yang dipersyaratkan yang terdiri dari 3 bidang, yaitu accounting finansial and related knowledge, yang kedua organisational dan business knowledge, yang ketiga informasi knowledge dan information technology knowledge and competence. Penelitian yang dilakukan oleh Jacqueline dan DeLange pada tahun 2009 meneliti atribut dari technical skill, yaitu ada 7. Yang pertama, accounting problem analysis, yang kedua, key accounting skill, yang ketiga, computer skill, yang keempat, awareness of social and ethical problem in accounting practice, yang kelima, financial modeling, yang keenam, quantitative skill, knowledge of interactional of disciplines, yang ketujuh yaitu accounting information system. Di antara atribut teknikal yang diuji didapatkan hasil bahwa accounting problem analysis, accounting key accounting skill dan computer skill merupakan atribut yang paling dicari oleh perusahaan. Yang kedua yaitu keterampilan generik. Menurut Nurdian Susilowati dan Lina Fatilah pada tahun 2006, keterampilan generik merupakan keterampilan yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Selain keterampilan teknis, dunia bisnis kelihatannya berharap lebih terhadap keterampilan generik seperti kualitas personal dan interpersonal dan intelektual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kavanak dan Deran pada 2008, mereka mengklasifikasikan keterampilan generik menjadi 3, yaitu yang pertama intellectual skill, yang merupakan keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan dan melakukan penilaian yang baik dalam situasi organisasi yang kompleks. Yang kedua yaitu personal skills, yang merupakan keterampilan yang berkaitan dengan pengarahan terhadap diri sendiri yang bertindak dengan integritas. Yang ketiga yaitu interpersonal skill, merupakan kemampuan untuk berurusan dengan orang lain melalui komunikasi sosial dan interaksi. Selanjutnya kita bahas tentang dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggara pendidikan dengan dunia usaha, penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri sangatlah penting. Pendidikan menghasilkan lulusan kompeten yang nantinya akan digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri. Artinya, kualitas hasil pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam dunia usaha dan dunia industri. Seiring dengan bertambahnya jumlah lulusan sarjana akuntansi dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, maka akan menimbulkan sistem seleksi tenaga kerja yang ketat. Dunia usaha dan dunia industri secara otomatis akan menaikkan standar penerimaan calon tenaga kerja yang akan mereka rekrut nantinya.
Maka dari itu penting bagi pendidikan untuk menselaraskan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri dengan keterampilan yang didapatkan oleh lulusan sarjana akuntansi. Selanjutnya kita membahas penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marie H. Kavanagh dan Lynn Dalderan pada tahun 2008 yang berjudul What Skill and Attribute Does an Accounting Graduate and Evidence from Student Perception and Employer Expectation. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya keterampilan komunikasi, analitis, profesional, dan kerja tim. Pemberi pekerja juga mengharapkan pemahaman yang baik tentang keterampilan akuntansi dasar dan keterampilan analisis yang kuat. Mereka juga membutuhkan kesadaran bisnis dan pengakuan tentang dunia nyata. Sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dengan sampel pengumpulan data dari 322 siswa yang lulus dari 3 universitas di Australia dan 28 praktisi di sejumlah organisasi dan industri yang mempekerjakan lulusan akuntansi. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Beverley Jackling dan Paul DeLange pada tahun 2009 yang berjudul Do Accountant Graduate Skill Meet the Expectation of Employers? A Matter of Convergence or Difference. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki penekanan pada keterampilan teknis dan generik yang dikembangkan selama program sarjana akuntansi, baik dari perspektif pasca sarjana dan pemberi kerja. Penelitian ini menggunakan metode perpaduan kualitatif dan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari 174 lulusan dari Universitas Australia dibandingkan dengan kebutuhan sampel pemberi pekerja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sementara kedua kelompok mengakui pentingnya keterampilan akuntansi teknis, baik itu pemberi kerja maupun lulusan sarjana akuntansi. Yang ketiga yaitu penelitian dari Irene Temporen dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang berjudul Desirable Generic Attribute for Accounting Graduates into the 21st Century, the View of Employers. Penelitian ini melakukan wawancara dengan berbagai perusahaan dan anggota badan profesional. Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan memegang atribut umum, kemampuan untuk melakukan penilaian, keterampilan komunikasi, kerja tim, dan manajemen diri, di samping pengetahuan disiplin. Yang keempat yaitu penelitian dari Luh Mei Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul Eksplorasi Keterampilan Komunikasi yang Dibutuhkan Pasar Kerja di Bidang Akuntansi. Sumber penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data pada iklan lowongan kerja yang dimuat pada media cetak nasional, media elektronik, maupun iklan lowongan kerja online yang dipilih sebagai sampel media. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yakni mengamati, mencermati, dan mencatat frekuensi munculnya atribut-atribut keterampilan komunikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi atau jabatan bidang akuntansi yang frekuensinya sering muncul dalam iklan lowongan kerja adalah accounting staff, accounting supervisor, finance staff, tax staff, finance and accounting staff. Terdapat 18 atribut keterampilan komunikasi yang relevan dalam bidang iklan lowongan kerja.
yaitu diantaranya keterampilan komunikasi interpersonal, keterampilan komunikasi dalam organisasi, dan keterampilan eksplorasi keterampilan komunikasi kepemimpinan, di mana yang lebih utama adalah keterampilan komunikasi interpersonal. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kavanagh pada tahun 2008 yang berjudul What Skill and selanjutnya yaitu penelitian dari Saul-Kun atau Carol Liu dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul Are Students Ready for Their Future Accounting Career? Insight from Observed Perception Gaps Among Employer Interest and Alumni. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan perspektif antara mahasiswa, pemberi kerja, dan alumni tentang pentingnya lulusan sarjana akuntansi untuk mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan lulusan sarjana akuntansi untuk memenuhi kompetensi yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakar Kalibi dan Muhammad Atef Ausi pada tahun 2013 yang berjudul Skill and Attitude Needed for Success in Accounting Career. Do Employers' Expectation Fit with Students' Perception? Evidence from Tunisia. Metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini merupakan studi empiris menggunakan daftar 78 item dimulai dengan membandingkan harapan pengusaha dengan persepsi mahasiswa tentang himpunan teknis dan non-teknis. Keterampilan yang dibutuhkan dari lulusan akuntansi untuk mengejar karir di profesi akuntansi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari 81 siswa di sekolah bisnis di Tunisia dan 48 praktisi. Temuan menunjukkan bahwa pengusaha atau perusahaan sedang mencari lulusan yang memiliki beragam keterampilan non-teknis. Namun mahasiswa akuntansi memandang bahwa itu adalah keterampilan teknis yang menentukan kemampuan mereka mengejar karir di profesi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian dari Dunbar, Lang, and Winder pada tahun 2016 yang berjudul Accountant Analysis of Accounting Job Advertisement yang meneliti skill recruitment for graduates. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keterampilan teknis dan soft oleh calon pemberi kerja untuk posisi akuntansi dan posisi akuntansi lulusan pada khususnya. Data dikumpulkan dari iklan pekerjaan yang ditempatkan di berbagai karir sebuah surat kabar besar di Queensland, Australia, selama periode 2016 sampai 2009 dengan total 1.594 iklan lowongan pekerjaan yang dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustikawati dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang berjudul analisis kebutuhan soft skill dalam pendukung karir alumni akuntansi. Variabel penelitian ini adalah analisis kebutuhan soft skill dalam mendukung karir alumni akuntansi, yaitu suatu penyelidikan untuk mengetahui peta soft skill yang dimiliki oleh kebutuhan soft skill apa saja yang mendukung karir alumni akuntansi.
Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa alumni prodi akuntansi telah memiliki kelima skill, yaitu communication skill, critical skill, teamwork skill, program and project management skill, and decision making and problem solving skill. Selanjutnya yaitu penelitian dari Lau, Botes, Daru, dan Elan pada tahun 2006. Maaf, 2016, yang berjudul Accounting Employers Expectation, the ideal accounting graduate. Penelitian ini meneliti apa saja yang dicari perusahaan akuntansi dalam lulusan akuntansi dan berusaha memberikan klarifikasi tentang kesenjangan harapan antara apa yang dibutuhkan perusahaan dengan lulusan. Temuan menunjukkan bahwa dalam hal keterampilan teknis, perusahaan memerlukan setidaknya pemahaman yang baik tentang keterampilan akuntansi mendasar. Perusahaan menganggap keterampilan teknis lebih penting atau setidaknya sama dengan keterampilan teknis. Nah, selanjutnya yaitu penelitian dari Ikhwan Ratna dan Nanda Suryadi pada tahun 2020 yang berjudul Analisa Kebutuhan Industri bagi Alumni Jurusan Akuntansi Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu jurusan akuntansi UIN Suska merupakan jurusan favorit yang sesuai dengan pilihan utama para alumni ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebagian besar alumni berkeinginan bekerja sebagai di bidang pemerintahan, namun pada kenyataannya sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta. Selanjutnya yaitu hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam proses belajar mengajar di kampus, diantaranya yaitu kemampuan teknis dan non-teknis. Selanjutnya kita membahas kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Kavanak Enderan pada tahun 2008, penelitian yang dilakukan oleh Jacqueline dan Delange pada tahun 2009, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakar Kalibri dan Ahmed Atef Fauzi pada tahun 2013, dan penelitian yang dilakukan oleh Lau dan kawan-kawan pada tahun 2016. Maka kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu dengan merujuk beberapa penelitian terdahulu. Pemetaan kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan sarjana akuntansi yang nantinya akan dianalisis pada data lowongan kerja yang disediakan oleh dunia usaha dan dunia industri adalah dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kavanak Denderan dan Kalibi Ousi, klasifikasi keterampilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu keterampilan teknis dan keterampilan generik. Keterampilan yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri tidak hanya keterampilan teknis saja, melainkan keterampilan lain seperti keterampilan generik harus menjadi pusat perhatian juga bagi lembaga pendidikan guna untuk meningkatkan relevansi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Maka hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis tunggal, yaitu keterampilan teknis atau technical skill dan keterampilan generik atau generic skill beserta atributnya merupakan keterampilan yang mempengaruhi lulusan sarjana akuntansi agar dapat memenuhi tawaran kerja oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu nantinya akan membahas tentang jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian beserta definisi dan model penelitian. Yang pertama kita membahas tentang jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Hasil data bersifat kuantitatif atau statistis dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki atribut keterampilan yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan sarjana akuntansi yang terdapat dalam situs web lowongan kerja online. Desain penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis konten dari keterampilan yang diharapkan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan sarjana akuntansi. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitiannya ini yaitu web lowongan kerja, situs web lowongan kerja yang disediakan oleh dunia kerja dan dunia industri. Populasinya yaitu lowongan kerja yang tersedia di web loker online periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya yaitu data penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu situs web lowongan kerja online. Data sekundernya didapat melalui lowongan kerja yang terdapat di situs web online yang disediakan oleh dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang akuntansi. Teknik pengumpulan data yaitu instrumen dari penelitian ini berasal dari bagian yang terdapat pada situs web lowongan kerja online. Data ini dikumpulkan untuk posisi akuntansi selama periode Maret sampai dengan Desember 2020. Hal ini menghasilkan total 500 lowongan kerja akuntansi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Pada dasarnya, teknik ini melibatkan pengkodean dan penetapan kategori untuk dianalisis. Persyaratan pekerjaan yang sedang diiklankan ditangkap dengan mengidentifikasi atribut tertentu yang kemudian diberi kode 0 atau 1 sesuai atau tidaknya dengan atribut yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Terdapat dua yaitu keterampilan teknis di mana merupakan keterampilan teknis yang dimiliki seseorang, biasanya dikenal dengan keterampilan yang didapat dari jalur pendidikan resmi berupa kemampuan atau keahlian di bidang spesialis tertentu, dalam hal ini di bidang akuntansi. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka saya sebagai peneliti menetapkan 3 keterampilan teknis yang akan saya teliti. Yang pertama yaitu keterampilan dasar akuntansi yang merupakan kemampuan teknis berupa pemahaman dasar ilmu akuntansi. Yang kedua, keterampilan tentang software akuntansi, yaitu keterampilan teknis berupa pemahaman penggunaan software atau perangkat lunak pengolahan data akuntansi. Yang ketiga, yaitu keterampilan menganalisis masalah akuntansi, yaitu keterampilan di mana lulusan sarjana akuntansi mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan data akuntansi. Nah, yang kedua yaitu keterampilan generik atau generic skill, yang merupakan keterampilan yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Nah, berdasarkan literatur review yang telah ditentukan, maka atribut yang diteliti dalam keterampilan generik yang pertama yaitu intellectual skill, yang merupakan keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan penilaian yang baik dalam situasi organisasi yang kompleks, yang terdiri dari berpikir kritis, pemecahan masalah, dan analitis. Yang kedua yaitu personal skill, merupakan keterampilan yang berkaitan dengan pengarahan terhadap diri sendiri dan bertindak dengan integritas.
yang nantinya atributnya berupa attitude dan motivasi dan keterampilan memiliki keinginan untuk belajar. Yang ketiga yaitu interpersonal skill yang merupakan kemampuan untuk berurusan dengan orang lain melalui komunikasi sosial dan integrasi yang terdiri dari komunikasi lisan, keterampilan menulis, kepemimpinan, dan kemauan kerja dengan tim. Selanjutnya yaitu model penelitian. Yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif ini nantinya akan menghasilkan presentasi masing-masing subvariabel yang akan saya teliti yang dilihat dari situs web lowongan kerja online. Yang kedua yaitu analisis data kualitatif. Ada dua, yaitu uji validasi data dan uji rehabilitas. Uji validasi data dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel. Apabila nilai R atau nilai pada tabel dihitung lebih dari R, maka alat ukur tersebut dapat dinyatakan valid dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu uji rehabilitasi. Teknik pengujian rehabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach-Alpha. Hasil perhitungan menunjukkan reliable bila koefisien alfanya lebih besar dari 0,6. Artinya alat ukur dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan pada kesempatan ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.